doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Kalau komunikasi akhir-akhir ini sudah baik komunikasinya. Tapi kan keputusan kan tetap sama Ibu Lady nantinya. Apapun yang ditampilkan oleh Randy saat itu, dia tidak menampilkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Bisa jadi, yang jelas dia memang menutupi penyebab aslinya gitu. Tetapi bahwa itu hubungannya dengan keributan dan lain sebagainya, itu tidak secara jelas terlihat. Tapi memang ada yang ditutupin sama dia. Peristiwa nahas yang menimpa Randy dan Lady usai mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal sampai kini masih menjadi perbincangan. Mengingat peristiwa mengerikan itu terjadi jelang mediasi kedua digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Karena kejadian tersebut, sidang mediasi terpaksa diundur 2 pekan lamanya. Saat disinggung mengenai masa depan rumah tangganya, Randy optimis jika ia dan Lady akan rujuk. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Randy dan Lady sebelum peristiwa kecelakaan terjadi? Benarkah keduanya terlibat cekcok dan benarkah ada yang ditutupi dari pernyataan Randy, terutama mengenai kecelakaan dan rujuk? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kecelakaan tunggal yang dialami Randy Kiernet dan Lady Nayawan saat mengemudikan mobil yang ditumpanginya pada Senin kemarin masih menjadi perhatian banyak orang. Kecelakaan mobil yang dikendarai Randy terjadi setelah ia dan istrinya Lady melakukan konseling dengan pihak gereja atas permasalahan rumah tangganya yang kini sedang diambang perceraian. Seperti diketahui, hubungan Randy dan Lady sedang tidak baik-baik saja pasca kasus perselingkuhan yang dilakukan Randy dengan Shahnaz terungkap. Dari situlah, Lady memutuskan melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Dari situlah Randy dan Lady kerap berkunjung ke gereja untuk konseling demi mengambil jalan keluar yang terbaik. Sebelumnya udah ada 2 kali lah mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah. Sekali 2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Ini kan kita dinikahin sama gereja. Maksudnya lebih baik sih, Mas. Itu lebih baik komunikasinya. Dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya semakin itu hikmahnya saya takut dia kenapa. Jadi yang paling penting di dunia buat saya sekarang saya mau ngerawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, pengurus Lady dulu. Di luar persidangan itu kan disarankan mediator untuk ngobrol berdua. Jadi mereka itu konseling ke pendeta, ya mencari jalan tengah lah gimana. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Usahanya ini apakah untuk mencari jawaban rujuk atau mencari jawaban bahwa benarkah apa yang saya lakukan dengan bercerai, atau ini adalah bagian dari proses untuk dia menyembuhkan dirinya dari luka batin yang dia alami. Tapi apapun yang dia lakukan saat ini, saya pikir itu adalah langkah yang tepat. Karena saat ini siapapun agamanya, kadang karena kita udah terpuruk dengan suatu situasi, kita bukan mencari tokoh agama, kita bukan mencari gereja, tapi kita mencari apa yang ada di luar itu. Gitu.
Selain selamat dari maut pasca kecelakaan hebat yang menimpa Randy dan Lady, hal lain yang patut disyukuri terutama bagi Randy ialah hubungannya dengan sang istri mulai mencair. Lady bahkan dikabarkan mulai melunak dengan keinginan Randy yang enggan berpisah. Hal itu menandakan komunikasi yang terjalin di antara keduanya berjalan lancar. Setelah beberapa bulan lamanya, hubungan keduanya berjarak. Randy mengaku optimis hubungan rumah tangganya dengan Lady akan kembali rujuk. Setidaknya itulah harapan ayah 3 anak itu saat ditemui awak media pasca kecelakaan tunggal yang menimpanya baru-baru ini. Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Lady juga udah kemarin kan sempat bilang juga komunikasi sama dia udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik. Udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini kan nggak ada yang mau. Doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan pasti ada jalan ke sana ya, rujuk ya. Doain aja, komunikasinya udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Nah, melunak aja, Mas. Tapi apapun yang dilakukan Randy saat ini, menurutku adalah satu langkah yang baik. Untuk membuktikan bahwa dia menyesali perbuatannya, gitu. Hanya saja niat baik yang sudah dilakukan saat ini jangan sampai dirusak lagi dengan keinginan-keinginan yang buruk nanti di kemudian hari. Harusnya niat baik ini terus dijalankan, karena kita tahu ya, menyakiti seseorang itu sangat gampang daripada kita mengobati luka itu. Meski Randy mengabarkan jika hubungannya dengan Lady kembali membaik dan komunikasi mengenai masa depan pernikahannya masih terus dibicarakan secara intensif, namun kecelakaan mobil yang dikendarai Randy pada pukul 3 pagi mengundang pertanyaan banyak orang. Ya, apa yang sebenarnya keduanya lakukan selarut itu jika hanya untuk konseling dengan pihak gereja? Kecelakaan mobil yang menimpa Randy dan Lady pukul 3 dini hari seperti sebuah teka-teki. Benarkah keduanya terlibat obrolan yang serius pasca sepulang konseling dari gereja? Jam 3 pagi. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah ada komunikasi, pulang dari situ, kondisinya baik-baik aja, kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak beton pembatas sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Udah, dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang Lady aku yang ngurus. Kalau saya cuma ambil hikmahnya aja, ya ini juga ngingetin saya pentingnya Lady itu seperti apa buat saya banget. Ini ya mungkin pengingat lagi juga dari Tuhan, ya ambil hikmah baiknya aja. Tapi kalau musibah, siapa sih yang mau musibah sampai tabrakan, sampai hampir ngebahayain nyawa, apalagi nyawa istri saya Lady, itu kan nggak ada. Saya sayang banget sama dia juga. Terima kasih. Intinya doain aja, doa yang terbaik ya. Meski Randy sudah memberikan klarifikasi mengenai kecelakaan yang terjadi yang membuat keduanya mengalami sejumlah luka hingga membutuhkan perawatan cukup serius, namun tetap saja kecelakaan tunggal yang mereka alami hingga mobil yang ditumpanginya rusak parah lantaran menabrak beton sebelum terguling di jalan tol menyisakan tanda tanya. Beredar spekulasi jika Randy dan Lady terlibat keributan di dalam mobil. Selama ini yang beredar di publik, Lady berkeinginan cerai, sedangkan Randy sebaliknya. Meski penyebab retaknya hubungan rumah tangganya karena ulahnya sendiri yang berselingkuh dengan Shahnaz.
Lantas, bagaimana Randy menjawab spekulasi yang berkembang liar yang menyebut adanya keributan sebelum kecelakaan yang mereka alami? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu opini dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Ngebut enggak, ya kecepatan normal aja sih Mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana juga. Kalaupun ngebut nggak ada, kita juga lagi ngobrol santai. Terus saya dengan suara dia, saya coba buka pintu nggak bisa, mobil kok asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya, yang bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobilnya udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa kebuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady. Pas mau turunin Lady, kan kakinya Lady kan karena nahan sakit ya. Udah saya gendong, masukin mobil ke belakang, bawa ke rumah sakit. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius. Dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Setelah sidang mediasi pertama selesai digelar, Randy menafsirkan jika hubungan rumah tangganya dengan Lady akan segera rujuk. Hal itu berbeda dengan keterangan dari pihak Lady sendiri yang masih menunggu mediasi kedua selesai digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Meski pihak Lady sendiri tidak menutupi jika ada desakan dari pihak Randy yang meminta rujuk. Terlebih saat Randy dan Lady beberapa kali menemui pihak gereja untuk konseling atas kusutnya hubungan rumah tangga Randy dan Lady yang kini semakin meruncing. Lantas, bagaimana pihak Lady sekali lagi menjawab pernyataan pihak Randy yang mengatakan hubungan keduanya akan segera rujuk? Peluangnya kita berharap ini untuk kepentingan kedua belah pihak. Kita juga tidak ujuk-ujuk untuk ini penyelesaiannya bagaimana. Kemarin memang informasinya mereka konseling ke pendeta kemarin. Kita harapannya terbaik sih bagi kedua belah pihak. Kalau komunikasi akhir-akhir ini sudah baik komunikasinya. Tapi kan keputusan kan tetap sama Ibu Lady nantinya. Kami masih menunggu informasi nanti dan tetap koordinasi dengan Ibu Lady. Kalau komunikasinya lebih intens, mereka kemarin konseling dengan pendeta, jadi mereka mendekatkan dengan Tuhan. Tadi mediasi berjalan lancar, tadi dari pihak Randy sudah memberikan proposal perdamaian kepada kita, kuasa hukumnya. Jadi kita mempelajari dulu dan diskusi kepada Ibu Lady nanti. Nanti kita juga akan memberikan tanggapan secara langsung kepada kuasa hukum di depan mediator nantinya, tanggal 16. Karena mengingat Ibu Lady kemarin mungkin ada kecelakaan, mungkin teman-teman sudah mengetahui kemarin Bu Lady lagi proses recovery. Jadi tanggal 16 nanti kita berikan tanggapan atas proposal perdamaian yang disampaikan. Iya, deadlock, maunya tetap bulat bercerai. Iya, so far 2 minggu. Jadi sidang ditunda 2 minggu gitu ya. Mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang untuk mediasi selanjutnya gitu ya. Tapi segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari Bu Lady juga ya gitu ya. Pasti kami akan meminta kabar terkait Bu Lady dari baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Randy. Sampai kondisi Lady bisa ngasih statement atau dia bisa komunikasi. Kalau sebagai perempuan saya mendukung itu. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi agama kekristenan tentunya kita tahu bahwa perceraian itu nggak dikehendaki gitu, karena menurut Alkitab sendiri kehendak Allah terhadap pernikahan itu adalah sebuah komitmen seumur hidup gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan berarti kita bicara dasarnya adalah Alkitab, nggak bisa lari dari situ. Nah jadi komitmen untuk hidup, komitmen pernikahan itu adalah seumur hidup gitu. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau di pernikahan itu pendeta selalu ada satu ayat yang dibacakan itu, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau saya tetap mendukung untuk rujuk kembali, tetapi memang kalau kita lihat dari situasi saat ini, luka yang dialami oleh Lady itu kalau menurutku ya sangat dalam ya, menurutku ya, saya nggak tahu seberapa dalam itu.
Jadi ada space dulu untuk masing-masing menyadari gitu kan. Si Randy juga dikasih space untuk bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini salah, dan dia bisa kehilangan banyak hal dari apa yang dia lakukan, sehingga dia juga bisa benar-benar berpikir apa sih yang harus saya lakukan ke depan gitu. Lady juga dikasih space untuk bisa menyembuhkan lukanya, sehingga ketika dia bertemu dengan Randy, dia bisa menerima Randy sebagaimana adanya Randy gitu, bukan ketika melihat Randy terus langsung membayangkan perselingkuhan. Yang tak kalah mengejutkan juga keluar dari pernyataan pakar mikroekspresi Kirdi Putra yang membaca bahasa tubuh Randy saat mengklarifikasi peristiwa kecelakaan yang baru saja dialaminya bersama sang istri Lady Nayoan. Tidak hanya peristiwa kecelakaan yang disoroti Kirdi, tetapi juga air muka Randy saat menyinggung hubungannya dengan Lady yang membaik dan akan rujuk. Di tengah isu panasnya hubungan keduanya yang dinilai banyak orang akan segera bubar di tengah jalan. Maka seperti inilah penilaian Kirdi atas pernyataan Randy mengenai kecelakaan dan hubungannya dengan Lady yang akan rujuk. Apapun yang ditampilkan oleh Randy saat itu, dia tidak menampilkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Bisa jadi, yang jelas dia memang menutupi penyebab aslinya gitu. Tetapi bahwa itu hubungannya dengan keributan dan lain sebagainya, itu tidak secara jelas terlihat. Tapi memang ada yang ditutupin sama dia. Sudah pasti kalau ditutupin orang dia nggak mau orang tahu gitu ya kenapanya. Tetapi yang jelas bahwa yang paling aneh dia menurut saya itu justru di dalam proses wawancara itu dia seperti menikmati perhatian yang diberikan pada dia. Itu anehnya buat saya. Kok lagi dalam kondisi yang habis kecelakaan dan bisa saja tanda petik selesai dua-duanya nih gitu ya. Kok bisa se-enjoy itu, se-relax itu gitu loh ya. Itu aja sih. Tapi kan mungkin aja udah berlalu, termasuk tipe orang yang ya sudah lewat kayak gitu. Menunjukkan bahwa dia menutupi sesuatu ada beberapa kali kelihatan. Misalnya contohnya dia cerita tentang suatu hal kemudian dia menutup mulutnya seperti ini, atau dia nggaruk begini yang tadinya nggak dilakukan sama dia gitu. Tetapi kan kita masih perlu cari tahu lebih lanjut nih apa yang dia tutupi gitu loh. Nah, kebanyakan yang ditutupi itu adalah yang berhubungan dengan pembicaraan dia dengan Lady, dengan pendeta. Itu yang lebih banyak sebetulnya ditutupi. Kalau dalam hal masalah kecelakaannya, cara dia menceritakan kronologinya gitu, buat saya tidak ada ekspresi yang aneh di situ ya. Bahwa dia ada tutupi bahwa kan dibilang setirnya tiba-tiba kayak selip seperti itu kayak gitu ya. Buat saya bisa jadi sebetulnya dia ngantuk atau semacamnya. Itu sih sebetulnya yang buat saya kalau ditutupin lebih mungkin cenderung ke arah situ. Ya, karena nggak ada beban bahwa kemudian gara-gara berantem. Kalau misalnya karena berantem gitu, itu cenderung kelihatan bebannya bahwa apakah ada tarikan marah, apakah ada takut, itu enggak. Jadi kalaupun yang terjadi selipnya bisa jadi memang ada sesuatu yang misalnya bentaban mobilnya pecah atau ada oli di jalan. Tetapi lebih mungkin salah satu kemungkinan juga akan ngantuk kan juga bisa, dan itu bisa jadi yang ditutupi sama dia misalnya. Saya lebih melihat ekspresinya Randy, bukan ekspresi sih, ada beberapa kata-kata yang disampaikan Randy adalah bahwa dia tanda petik berusaha menjadi pahlawan dalam hal ini ya. Pahlawan buat siapa? Buat Lady. Jadi lebih menunjukkan bahwa saya care loh, saya peduli loh. Kalaupun ini ditujukan buat tanda petik seseorang di luar sana gitu, itu cuman ngasih tahu bahwa gue juga bisa nih balik sama Lady nih, gitu ya. Lihat nih, gue laki-laki yang bertanggung jawab nih, gitu ya. Gue juga bisa kok balik. Gitu. Lebih ke situ. Tapi itu di-cut oleh teman-teman media di menit ke-9 itu, ketika ditanya. Sebetulnya ketika sama pendeta sudah ada belum sih kata-kata rujuk itu gitu ya, dan itu dijawab dengan wajah yang tadinya seringan tarikan ke arah atas, bibirnya jadi turun jadi biasa, bibirnya dijawab bahwa dan agak rendah intonasinya, jawabannya nggak ada gitu.
Artinya kata-kata bahwa arahnya baik itu kan kata-kata itu kan qualifier, perceptive qualifier. Perceptive qualifier itu artinya adalah hubungannya dengan persepsi dia bahwa lebih baik kok, komunikasinya lebih lancar, lebih sering, lebih baik. Itu kan sebetulnya persepsi. Orang misalnya ada seorang perempuan gitu, menyapa saya, halo Mas Kirdi gitu. Terus saya bilang, wah tuh kan dia udah baik sama saya, wah dia pasti pingin deket sama saya. Itu kan bisa kayak gitu, kan persepsi saya gitu. Tetapi begitu teman-teman media nanya, udah ada keluar belum bahwa memang mau gitu ya istilahnya. Kan jawaban Randy kemudian intonasi menurun dan kemudian dijawab enggak ada, belum gitu istilahnya. Kan gitu. Jadi buat saya sebetulnya mungkin nggak gitu-gitu banget juga gitu ya. Cuman Randy menurut saya ingin menampilkan citra bahwa ini ada kemajuan, ini semakin baik. Makanya saya katakan tadi, ketika banyakan yang tertutup atau kelihatan ada yang ditutupi itu ketika cerita terkait dengan ngobrol bersama pendeta. Tidak hanya pakar mikroekspresi yang melihat hal lain yang disembunyikan dari Randy, pembaca kartu tarot Velin Ratu Ayu juga mengemukakan hal yang sama. Tentu saja mengenai hubungan Randy dan Lady yang kini tengah menjadi sorotan. Terlebih pasca keduanya mengalami kecelakaan yang membuat sidang mediasi kedua harus diundur 2 pekan. Dan seperti inilah penerawangan Velin Ratu Ayu mengenai hubungan Randy dan Lady. Akankah mereka berpisah atau bertahan di tengah banyaknya cobaan yang harus diterima dengan lapang dada? Aku lihat sih di sini mereka sudah naik mobil berduaan ya. Ada satu lagi kesempatan untuk mereka ya. Ada satu lagi kesempatan untuk mereka bisa berdamai. Kalau aku lihat di sini sudah tenang situasinya ya. Dan di sini juga ketenangan mereka kita akan lihat akan membawa dampak apa sih dalam sidang perceraiannya ya, ataupun sidang mediasinya. Insya Allah di sini damai dengan satu kondisi dan suatu perjanjian ya. Artinya ini akan menjadi kesempatan terakhir yang diberikan Lady kepada R ini. Perasaan yang hilang sebagian dari ya, ada perasaan yang hilang dari rasa cinta itu sendiri. Artinya kalaupun diteruskan juga akan terasa hambar sebenarnya ini ya. Dan mereka kalaupun sampai terjadi yang namanya terjadi rujuk lagi, perasaannya tidak akan pernah sama lagi. Ada rasa hambar yang dirasakan oleh seorang R kepada L. Perasaan hambar. Kecelakaan yang terjadi itu karena pertengkaran atau karena hal lain gitu ya, maksudnya ya. Iya. Aku akan lihat di sini apa yang menyebabkan mereka celaka. Ya. Kecelakaan itu terjadi karena mereka ada bercekcok ya, masih ada keributan di antara keduanya. Karena ada masih terjadi panas ya, dan juga di sini ada yang namanya aura panas juga, dan aku bisa merasakan di sini ada juga salah satu di antara mereka itu memang harus menjadi hari naasnya dia. Artinya terkait dengan hal lain ya, selain ada percekcokan, di sini juga ada salah satu di antara keduanya hari naasnya beliau, yang seorang wanita ini lahirnya kalau nggak salah di hari Kamis dan hari naasnya adalah hari Senin ya. Jadi di sini pas berbarengan bertepatan dengan hari naasnya sang wanitanya tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.